Jadi kemarin tuh ngebahas tentang pemilihan yang 1 kasus, 2 kasus, dan 3 kasus. Nah, di sana ada kondisi if, then, else. Yang mana pada kondisi if itu untuk 1 kasus menanyakan tentang suatu pernyataan untuk pemilihan 1 kasus. If kondisi, then itu pernyataan, dan diakhiri dengan and if. Kemudian untuk yang 2 kasus itu bentuk pernyataannya yaitu if kondisi then pernyataan 1, kemudian else terus pernyataan 2, diakhiri dengan and if. Kemudian untuk yang 3 kasus itu bentuk pernyataannya if kondisi 1 then pernyataan 1, kemudian else if kondisi 2 then pernyataan 2, kemudian else, kemudian if kondisi 3 then pernyataan 3, diakhiri dengan and if. Mungkin sekian Bu dari Senja. Oke. Kemarin sudah sampai soal kalian ya, sudah buat contoh kasusnya ya. Baru algoritma saja atau sudah sampai ke translate ke konversi ke bahasa pemrograman? Sudah ke translate-nya Bu, ke bahasa program. Pakai bahasa apa kemarin atau C++? Pascal, Bu. Pascal. Jadi ngecek apakah algoritmanya sudah benar atau tidak ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kapan kita menggunakan yang 1 kasus? Nadia Putri? Ya. Kalau yang menggunakan 1 kasus itu ketika kita ingin memakai, misalnya kita ingin menulis kalau itu tuh bilangan genap, jadi pilihannya cuma 1 Bu. Jadi nanti hasilnya itu cuma 1, cuma yang tertulis aja gitu. Kalau 2 kasus? Kalau 2 kasus ada pilihannya, jadi nanti kalau misalnya kondisi 1 nggak terpenuhi, itu nanti yang tertulisnya di kondisi 2 Bu. Oke. Nah, coba saya mau lihat salah satu contoh yang kemarin kalian buat ya. Coba ditampilkan. Siapa ya? Coba Syahrul. Mana Syahrul? Syahrul Wildan. Halo. Nggak ada orangnya ya? Syahrul Wildan.
Oke, sekarang Yoni. Sahrul Wildan nggak ada ya? Atau Ya, Bu. lagi error tuh? Nah, Yoni saja sekarang. Coba Yoni. Yang Coba tampilkan contoh program yang Yoni baik, Bu. buat. Apa sudah terlihat, Bu? Oke, ya. Bu. Bentar. Salah. Kemarin programnya bebas ya? Atau saya... Oke, Bebas, Bu. bebas. Ini yang kemarin yang di sama Bu Mei. Oke, coba dijelaskan. Jadi pertama itu variabelnya yaitu A, Bu, integer, terus begin. Nah, di sini kita with A, kita masukin nilainya. Jadi return langsung masuk ke programnya if A mod 2. Jadi jika nilai A ini dibagi 2 dan hasilnya itu dan sisanya itu 0, maaf, jika A dibagi 2 itu sisanya 0, then with A bilangan genap. Tapi else jika kondisi ini tidak memenuhi, with bilangan ganjil, Bu. Oke. Ini mau programnya mau ngapain? Nentuin kalau yang A yang kita masukin ini termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil, Bu. Oke, jadi program untuk melihat atau cek bilangan ya, apakah bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Ya, Bu. Oke, ini termasuk satu kasus atau dua kasus ya? Dua kasus, Bu. Dua kasus. Kalau yang satu kasus bagaimana? Yang kalau satu kasus dia langsung aja, Bu. Nggak ada else-nya ini, Bu. Jadi dia misalnya si yang A ini langsung memenuhi, dia langsung tertulis, Bu, bilangan genap. Tapi kalau dia tidak memenuhi, dia tidak muncul apa-apa, Bu. Oke. Oke ya, ini contoh dua kasus ya. Mengapa sebelum else itu tidak ada titik koma ya? Nah itu setelah Kesatuan dia, Bu. genap. Satu kesatuan, Bu. Karena kalau misalnya di sini dimasukin titik koma, dia nggak bisa, Bu. Saat dikompil dia ada error gitu. Oke, betul. Jadi itu termasuk satu pernyataan ya. Iya, Bu. Nah, mungkin ini si Yoni di nama program itu kamu buat keterangan lagi. Misalnya itu kan program sebetulnya kalau dia seperti ini bukan program bilangan genap saja kan? Iya, Bu. Mungkin lupa Kalau lagi. kamu tuliskan ganjil dia muncul ganjil. Nah, program genapnya di mana gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalau dia seperti ini mungkin nanti nama programnya misalnya mengecek jenis bilangan gitu ya, nah, genap atau ganjil. Kalau dia nama program sebenarnya tidak mengaruh ya, sebetulnya tidak berpengaruh nama program, tapi kan biar kita lebih jelas bahwa program ini tujuannya mau apa. Nah, kalau isinya ada genap ganjil, kalau bisa judulnya jangan bilangan genap saja. Bisa saja nanti outputnya ganjil gitu kan. Ya, ini dibuat keterangan ya. Oke, sudah bagus ya. Saya mau tanya dulu deh.
Mengapa setelah right itu, nah itu ya, ada A, tanda petik, bilangan genap. Ini sebenarnya untuk ini aja, Bu. Misalnya biar hasilnya itu dia diberitahu. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kita masukin nilai A-nya ini, misalnya contohnya itu nilai 18. Jadi hasilnya itu dia nunjukin, Bu, min 18 bilangan genap, Bu. Kenapa Jadi tidak dia, dimasukkan dalam tanda petik? karena Misalnya dipetik semua tuh, petik semua A bilangan genap misalnya. Kenapa A di luar dari tanda petik, terus ada koma gitu ya? dia kalau dimasukin ke dalam tanda petik, dia yang tertulis bukannya kita masukin di sini ya, Bu, tapi A-nya ini, Bu. Kalau dia masuk dalam tanda petik. Tapi kalau dia di luar, berarti dia nyesuaiin dengan apa yang kita tulis di awal, Bu. Jadi misal A-nya ini tadi min 18, terus di sini oleh dia nggak di dalam tanda petik, berarti dia nulisnya juga yang apa kita tulis awal tadi, Bu. Min 18. Ya, betul ya. Berarti itu namanya variabel. Iya. Ya. Nah, makanya kita tulisnya di par di atas. Di atasnya itu tadi sebelum body program. Nah, itu kan ada par A integer gitu ya. Nah, karena A itu adalah variabel, jadi penulisan variabel itu tidak di antara tanda petik. Kalau di antara tanda petik, dia bukan variabel lagi ya. Dia sudah menjadi karakter yang mau kita tampilkan. Ini enggak teks, nah, bisa berupa teks yang mau kita tampilkan. Oke, sengaja saya nanya itu, saya mau cek apakah memang memahami apa yang dituliskan, apa tidak gitu ya. Karena program ini kan bisa saja kita nyalin dari yang sudah ada kan, salin, kita pindahkan, tapi kita tidak memahami apa yang kita pindahkan itu apa yang disalin. Nah, saya maunya seperti ini memang, bahwa boleh kita mencontoh program yang sudah ada, tapi kita memahami contoh yang kita lihat itu apa, mengapa misalnya A-nya seperti ini, mengapa dia tidak di antara tanda petik gitu kan, nah, mengapa tidak ada titik koma sebelum else gitu. Nah, artinya memang Yoni sudah memahami itu gitu, ya. Oke, bagus ya. Saya mau cek lagi contoh yang coba yang lain lagi. Terima kasih, Bu. Oke. Siapa yang mau menampilkan coba? Yuk, sebelum saya tunjuk. Halo, nggak ada? Husnul Khotimah. Ya, Bu. Ada Husnul Khotimah? Ada, Bu. Ya. Coba contoh yang lain. Mbak di share screen. Tugas dari Husnul Khotimah. Iya, Bu.
Bisa nggak? Iya Bu, sebentar Bu. Bu ya. Halo? Iya Husnul, Bu, sebentar Bu. Iya Bu. suaranya kurang jelas nih. Bu. Maaf Bu, apakah sudah terlihat? Sudah Husnul. Oke. Coba jelaskan. Husnul, Iya Bu. coba dijelaskan ini. Ini Bu, ini pemrograman dengan dua pilihan Bu. Bilangan kelipatan 3 dan bilangan yang bukan kelipatan 3. Maaf Bu, apakah suara saya terdengar Bu? Kecil suaranya. Iya Bu, mikrofonnya emang kecil Bu. Maaf Bu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Coba jelaskan algoritmanya ini seperti apa. Kalau if-nya itu untuk menunjukkan nilainya Bu. Terus kalau untuk else-nya itu untuk pilihan lainnya. Coba cerita dari awal, dari nama program, var-nya untuk apa, coba.
Ini yang buat Husnul atau bukan? Iya, Bu. Ya, coba jelaskan. Menentukan bilangan kelipatan 3 dan yang bukan kelipatan 3. Variabel A-nya itu integer, kemudian di bawahnya tuh dituliskan learn to algoritma untuk menentukan bilangan bukan kelipatan 3. Kemudian untuk memasukkan nilai A-nya itu Itu di-mute suaranya. Husnul. Saya apa nih? Halo? iya, Bu. Nah, dari variabel A Bu, kita tulis tujuannya untuk memulai programnya, Bu. Terus disambung sampai masukkan nilai A-nya itu. Kemudian di ini bilangan ini adalah bilangan kelipatan 3. Saya itu nilai yang saya pilih itu adalah A-nya sama dengan 17. Nah, terus bukan bilangan kelipatan 3. Oke. Pertanyaan saya, ini program ini mau menentukan apa? Menentukan bilangan bilangan itu kelipatan 3 atau yang bagaimana? Ini, Bu, bilangan yang kelipatan 3, tapi kalau misalnya nilai yang dimasukkan itu bukan kelipatan 3, dia nanti tulis bilangan ini bukan kelipatan 3. Oke, jadi mau ngecek bahwa bilangan yang di-input itu kelipatan 3 atau bukan gitu ya? Iya, Bu. Ya, nah sekarang dari sini coba ke atas. Pertama nama program dulu, ya. Nama program itu sesuaikan dengan isi programnya apa. Oke lah, ini untuk pertama misalnya tugas Prokom Husnul Khotimah gitu ya. Tapi tugasnya tugas yang mana gitu kan? Nah, jadi nama program itu sesuaikan dengan isi program. Ya, Bu. Jadi kalau di sini untuk seperti tadi ngecek bilangan ganjil atau genap, ini berarti mau bilang program mengecek kelipatan 3 atau bukan gitu kan? Nah, ya, oke. Terus di body program itu ada write learn algoritma untuk menentukan. Terus write learn lagi bilangan bukan kelipatan 3. Berarti program ini untuk yang bukan kelipatan. Apakah bilangan yang kita input itu kelipatan 3 atau bukan? Ya, jadi keterangannya yang di 3 baris
itu menurut saya diganti saja, ya, walaupun memang tidak berpengaruh terhadap output atau algoritma dari program kita, apa yang harus dikerjakan oleh komputer, tapi itu akan mempengaruhi tampilan, mempengaruhi hasilnya gitu ya. Padahal kita tadi hanya untuk mengecek bahwa bilangan itu kelipatan 3 atau bukan, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, inti bahwa bilangan itu kelipatan 3 atau bukan yang di baris ke-17 itu kan? Baris ke-17. Nah, intinya di sana, mengapa Husnul memilih bahwa kondisinya, bahwa bilangan itu kelipatan 3 jika sisa pembagian dengan 3 itu 0. Coba, argumentasinya mengapa A mod 3 sama dengan 0? Mengapa itu yang dibuat kondisinya? Maaf Bu, karena pas saya coba ganti dengan, kalau nggak salah tuh saya coba 1 sama 2 Bu, itu nggak jalan Bu. Nggak jalan tuh maksud? Kan menganggap bahwa bilangan itu kalau dibagi 3, ya, ketika dia dibagi 3 dengan sisa yang 0, maka dia terkategori bilangan itu kelipatan 3, ya. Kan gitu. Tidak. Nah, mengapa? Pertanyaan saya. Mudah sekali itu jawabnya. Ya, saya hanya untuk untuk mengkonfirmasi apakah memang Husnul betul-betul memahami program ini, gitu ya. Karena memang intinya di situ, intinya di baris ke-17. Kalau baris 11 sampai 15, baris 11 itu sampai 13, ya itu hanya pelengkap saja, ya. Bahwa program kita ini memang benar mau untuk mengecek kelipatan 3 atau bukan, ya di baris 17 itu. Tanpa 11, 12, 13 tetap jalan dia. Nah, ya. Makanya saya nanya, mengapa memilih bahwa A mod 3 itu sama dengan 0. Ketika A mod 3 sama dengan 0, dia dikatakan bilangan kelipatan 3. Ya, kalau memang ini Husnul yang membuat sendiri, pastinya udah tahu kan alasannya kan dari awal mengapa kita membuat itu. Coba bilangan kelipatan 3 itu berapa saja?
Halo? Maaf Bu, karena kalau saya masukin 0 Bu, itu berarti mulanya juga dari 0 Bu. Apa? Dan termasuk kelipatan 3. Halo, saya nggak jelas, saya nggak dengar. Kalau 0 Bu berarti mulainya juga dari 0 Bu, dan itu juga termasuk dari kelipatan 3. Ya, makanya saya tanya tadi, kelipatan 3 itu berapa saja bilangan yang dikategorikan kelipatan 3? Coba sebutkan. 3, 6, Hmm. 9, 12, 15, 18, 17 Bu. Oke, 15, ya. 18, 20. Ya, Bu. Nah, dari contoh bilangan itu, kalau 0 gimana 0? Nol kelipatan 3 bukan? Coba yang lain. Yang lain bantu saya. Bantu si Husnul. Zahra. Halo. Halo, Zahra. Maaf Bu, Zahra Hana Bu. Hah? Zahra Hana Bu. Zahra Al-Humairah. Zahra Al-Humairah. Bukan, Bu. Bukan termasuk, Bu. Bukan, ya. Setuju nggak yang lain kalau 0 bukan termasuk? Setuju, Bu. Bukan Setuju, sebuah Bu. kelipatan. Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau 0 mod 3, berapa hasilnya? Nol Bu, kalau 0 dibagi 3. Hah? 0 Bu, kalau 0 dibagi 3. Bukan dibagi, 0 mod 3. Mod itu bukan dibagi ya. Dibagi ya dibagi. Kalau dia integer, div. Pertanyaan saya 0, kalau misalnya usernya input nilai A-nya itu 0. Nah, saya masukkan nilai A. Dia ketik angka 0. Ya enggak? Dia ketik angka 0. Maka program akan membaca bagaimana? Bilangan ini membaca kelipatan 3, Bu. Siapa tadi yang jawab ya? Programnya mendeteksi itu bilangan kelipatan 3, Bu. Kelipatan 3, mengapa? Karena memenuhi syarat A mod 3 sama dengan 0. Karena A di situ mod 3, dituliskan 0.
Iya, Bu. Jika 0 mod Nah, kan 0 mod 3 itu 0, Bu. berarti si program akan menampilkan bahwa 0 itu bilangan kelipatan 3 ya? Iya, Bu. Nah, padahal 0 itu bukan kelipatan 3. Ya. Nah, sekarang apakah ketika orang lain memasukkan nilai A-nya di 0, boleh? Maaf, Bu. Ya. Bu. Siapa? Ini, Bu, kan misalnya inputnya itu, Bu, 9, Bu. Nah, kalau misalnya 9 itu dibagi 3, itu berarti hasilnya itu tidak ada sisa lagi, Bu. Nah, kalau misalnya seperti yang saya masukkan tadi kan inputnya 17, Bu. Nah, 17 kalau misalnya dibagi itu masih ada sisa 2. Jadi itu di situ, Bu, dilihat kalau misalnya sisanya itu 0, itu berarti dia termasuk bilangan kelipatan 3. Nah, tapi kalau misalnya hasilnya masih bersisa, itu berarti bukan bilangan kelipatan 3, Bu. Ya, yang saya masalahkan ketika dimasukkan 0. Izin membantu menjawab, Bu. Ya. Devin. Menurut Devin, di sini kan kalau kondisinya orang itu secara orang tersebut memasukkan 0. Jadi menurut Devin bisa ditambahkan kondisi baru lagi, Bu, sebelum dari yang baris ke-17 ini, yaitu if A sama dengan 0, maka langsung ke ini, Bu, langsung menyatakan bahwa bilangan ini bukan kelipatan 3. Jadi ditambahkan kondisi yang baru lagi, Bu, sebelum dari kondisi ini yang baris ke-17. Nanti gimana? Kondisinya di luar dari blok if then else ini atau masih di dalam if then else? Gitu ya, saya gini, saya tidak langsung menyalahkan apa yang dibuat ini. Kita mencoba berpikir kemungkinan-kemungkinan, ya, kemungkinan. Jadi cara mengecek apakah program kita itu sudah benar atau tidak, nah, kan langkah pertama itu walaupun secara algoritma kita coba input nilainya. Oh, kalau orang masukkan nilai A-nya sekian, nah, dia akan masuk di blok mana dari if then-nya, ya. Kalau dia masuk dari luar dari itu, dia akan masuk blok mana. Nah, itu maksud saya. Ya. Ini kalau seperti ini sudah bagus, ini yang dibuat Husnul ini sudah bagus, tapi ketika ada orang iseng kalau saya input A-nya 0, gimana ya? Kalau dia input A-nya 0, maka dia terkategori bilangan kelipatan 3. Padahal 0 itu bukan kelipatan 3 gitu. Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau menurut Riki, mungkin di setelah if itu ditambah itu, Bu, A-nya itu lebih besar dari 0, Bu. Jadi if buka kurung A lebih besar dari 0, and A mod 3 sama dengan 0, baru then right learn, baru kayak gitu, Bu. Harus lebih besar dari 0. Integer itu kan boleh negatif. Kalau negatif 3, lipatan 3 bukan. Tapi kalau ditambah syarat yang itu, tidak termasuk lagi. Enggak termasuk lagi, ya. Tapi kan kalau orang mau ngecek, saya mau ceklah negatif 18. Nah, negatif 18 ini kelipatan 3 atau bukan ya? Atau negatif 10 misalnya ya. Negatif 10 ini kelipatan 3 atau bukan gitu. Kan boleh saja ya.
kalau sudah di blok dia harus lebih besar, berarti dia tidak meng-counter. Nah, dia tidak memberikan solusi untuk yang lebih kecil dari 0. Padahal bisa saja bilangannya itu lebih kecil dari 0. Karena dia integer. Nah, ya. Ada yang punya ide nggak gimana ini? Ade, Bu, izin berpendapat. Jawab, Bu. Iya, Ade. Sebelum if A mod 3 sama dengan 0 dan itu dibuat lagi, Bu, kondisi yang pertama, yaitu if A kurang dari sama dengan 0 dan right ini adalah kan bilangan kelipatan 3. Sebelum yang if A mod 3 sama dengan 0 dan itu. Gimana? If A kurang dari sama dengan 0, then right, bilangan ini adalah bukan bilangan kelipatan 3. Kurang dari. Tadi, kalau negatif 3 gimana? Nadia izin berpendapat, Bu. Ya. Mungkin if-nya itu A-nya tidak sama dengan 0. Kalau A-nya 0 itu right ditulis bilangan ini bukan bilangan kelipatan 3, Bu. Ada kondisi satu lagi. Jika if A sama dengan 0. Di luar kondisi atau gimana? Iya, Bu. Jadi dibuat ini programnya dibuat 3 kondisi, Bu. 3 kondisi apa 3 kasus? Gimana ini? 3 kasus maksudnya, Bu. 3 kasus. Seperti apa misalnya, coba? Pakai if lagi atau gimana? Kalau 3 kasus yang Nadia baca di buku itu pakai if lagi, Bu. Oke, if-nya seperti apa misalnya? Misalnya yang kan ini udah ada if A mod 3 sama dengan 0, then right bilangan ini adalah bilangan kelipatan 3. Lalu tulis lagi kalau else if A sama dengan 0, right bilangan ini bukan kelipatan 3, Bu. Oke, kalau dia masuk pertama A-nya 0, berarti A mod 3-nya udah dijalankan dulu kan? Ini enggak? Dia jalan dulu itu. Nah, jalan, tampilkannya dulu, bilang kelipatan 3, baru ngecek lagi else-nya. Coba ya, coba ini nanti kalian coba-coba. Kan kelihatannya sederhana gitu ya. Hanya ngecek kelipatan 3 atau bukan. Oh, ternyata ada kasus yang lain. Ketika 0 ya bukan kelipatan 3. Berbeda dengan kasus genap ganjil tadi. Ya, beda kasusnya dengan genap ganjil. Nah, ganjil kalau dia 0 ya sisanya 0 ketika dibagi 2. 0 termasuk bilangan. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Coba nanti dibuatkan algoritma sekaligus kalian coba cek di program. Untuk mengcounter ya, mengcounter ketika 0. Ketika 0 itu gimana? Ketika user mengetikkan angka 0, apa yang harusnya dihasilkan oleh program? Ya. Ketika dia masukkan negatif, boleh. Ketika masukkan 0, boleh gitu ya. Maksudnya boleh itu ada outputnya, ada hasilnya. Tidak menyebabkan
programnya error gitu ya. Nah, coba nanti itu dicek ya, tugas semuanya. Untuk semuanya. Oke, saya kira cukup untuk yang kasus ini. Selanjutnya yang 3 kasus, coba. Siapa yang mau menampilkan hasil yang 3 kasus? Saya izin stop share, Bu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Coba Sahrul tadi udah ada belum? Sahrul Wildan. Sahrul Wildan udah ada belum? Masih belum ya? Berarti nggak hadir ini. Izin menampilkan programnya, Bu. Oke, silakan itu. Bu Yeka, tolong dicatat Bu Yeka, Sahrul. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat? Ya. Nah, jadi di sini saya membuat program untuk menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Di sini saya memasukkan library dari C++ agar beberapa perintah bisa terjalan karena perintah tersebut masuk ke library ini di iostream dan CMath. Lalu saya menggunakan using namespace std hanya untuk mengambil input saja dari apa yang dimasukkan orang. Nilai deklarasinya ini yaitu A, B, C ini saya buat double atau bilangan bukan bilangan integer. Jadi bisa mengkonter saat orang memasukkan bilangan yang desimal atau bilangan pecahan dan lain-lain. Lalu di sini proses mendapatkan inputnya. Di sini code masukkan nilai A, lalu orang dapat mengetikkan yang menjalankan program dapat mengetikkan nilai A-nya, lalu sama untuk B dan C. Lalu di sini syarat pertama, if A-nya itu sama dengan 0, if A-nya itu 0, maka bukan persamaan kuadrat, lalu return 0 agar programnya langsung stop sampai di sini. Jadi ini ibaratkan syarat awalnya dulu. Jika A-nya itu 0, maka langsung saja bukan persamaan kuadrat. Lalu di sini proses perhitungan diskriminannya dan akar-akarnya. Di sini ada B kuadrat, di sini power B, 2 ini B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Lalu untuk nilai akar-akarnya bisa lihat di sini. Lalu di sini baru yang 3 kondisi diskriminan. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka nilai di sini saya untuk memberikan output agar program ini memberikan berapa nilai diskriminannya, saya buat di sini code nilai diskriminannya adalah lalu code diskriminan. Jadi nilai diskriminan ini yang sudah dicari dari proses perhitungan tadi ditampilkan di sini. Jadi nilai diskriminan adalah misalnya diskriminannya 2, maka di sini tampilannya itu bakal menjadi nilai diskriminannya adalah 2. Lalu di sini karena diskriminannya lebih dari 0, maka dia
program ini bilang lagi persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real. Lalu untuk kondisi yang kedua, diskriminannya 0, maka diskriminan kita sebutkan diskriminannya adalah kondisinya. Karena kondisinya itu diskriminannya 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 1 akar real. Lalu kondisi yang ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0, sama seperti tadi kita sebutkan terlebih dahulu nilai diskriminannya. Lalu karena diskriminannya itu kurang dari 0, persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real. Lalu untuk output nilai akar-akarnya, saya buat seperti ini. Kode akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan, lalu disebutkan nilai negatif root-nya dan positif root. Karena nilai akar yang terkecil dulu yang disebutkan baru yang terbesar. Lalu return, programnya selesai. Nah, di sini tampilan outputnya. Jika saya masukkan di sini kan ketika saya jalankan programnya akan mengatakan masukkan nilai A. Lalu saya ketik negatif 2. Lalu lanjut masukkan nilai B, saya ketik 6. Lanjut lagi masukkan nilai C, saya ketik 1. Setelah saya ketik nilai-nilai ini, min 2, 6, 1 yang merupakan input dari program ini, lalu program tersebut mulai menjalankan proses perhitungannya, lalu kondisinya. Jadi di sini kebetulan saya mendapatkan nilai diskriminannya 44, dan persamaan kode tersebut memiliki 2 akar real, karena kondisi yang pertama tadi, karena 44 ini lebih dari 0, maka program akan menampilkan persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real. Lalu di sini hanya untuk menampilkan outputnya, output dari akar-akar tersebut setelah perhitungan tadi. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 3,15831 dan negatif 0,15831. Mungkin sekian, Bu. Oke, bagus ya, Depin. Yang lain ada yang mau ditanyakan di sini? C++ ya. Untuk yang tiga kasus ini. Silakan yang mau berkomentar. Jadi untuk menentukan akar suatu persamaan kuadrat, kata kuncinya itu di diskriminan, ya, nilai diskriminan. Ada yang mau komentar nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya, oke, ini sudah bagus ya, Depin. Coba ya, nanti Bu. Terima kasih, Bu. Ditranslate juga ke bahasa Pascal. Dan tinggal ganti saja ya. Logikanya kan udah betul. Nah, jadi nanti kita bisa melihat alurnya itu pasti sama. Ya, alurnya pasti sama. Yang membedakan nanti kan hanya sintaks saja. Oh, sintaksnya kalau dia pakai C++ seperti ini, kalau dia pakai Pascal ya seperti ini. Tapi alur berpikirnya, logika berpikirnya akan sama saja. Ya, coba nanti tolong ini ditranslate, dikonversi ke bahasa Pascal ya. Baik, Bu. Oke. Nah, tadi untuk yang 3 kasus ya, kalau dia 4 kasus, tinggal tambah lagi, ya enggak? 5 kasus, tinggal nambah lagi ke bawah. Nah, ini hanya baru kasusnya saja yang banyak gitu ya. Kadang ada yang kondisinya bersarang. Nah, istilahnya itu bersarang. Bersarang itu maksudnya ketika ada if,
then di dalamnya ada if lagi gitu. Ada if lagi, ada if then else lagi, di dalam masing-masing itu ada lagi gitu ya. Nah, itu namanya kondisi bersarang. Kondisi bersarang, if then ada di dalam if then else. Jadi bisa nanti dia ngerucutnya, bersarangnya sampai ke banyak kasus. Jadi sudah kita cek ke kondisi pertama, dia punya cabang untuk dicek lagi gitu. Ada if then lagi di dalamnya. Dari situ mungkin nanti ada if then lagi gitu ya. Nah, itu namanya kondisi bersarang. Nah, kasus-kasusnya itu kan bisa tak terhingga ya, bisa banyak sekali, bisa sampai 10 kasus, 11 kasus gitu ya. Nah, kalau dia banyak seperti itu, misalnya ada ya nggak sampai 10-20 kasus, anggap saja misalnya sudah sampai 10 lah misalnya ya, 10. Kalau dia 10 kasus seperti itu, secara program, untuk menuliskan secara program, saya kira tidak efektif kita nulis if then, terus dibawa lagi if then, sampai berapa? Sampai 10, sampai 15 gitu ya. Nah, ada cara lain yang untuk menuliskan if then yang banyak. Tapi hasilnya sama, itu kondisi. Ya, kita bisa pakai case of. Kalau kalian buka di modul itu ada case of. Ya. Nah, jadi dia cukup ditulis, penulisannya lebih simpel gitu ya. Untuk yang kasusnya banyak, ya bisa disimpel penulisannya dengan case of. Mungkin kalian bisa lihat, buka modulnya itu ya, modul yang kemarin. Nah ya, udah tampil? Sudah, Bu. Nah, jadi ini struktur case namanya ya. Struktur case ini dia sebetulnya sama saja dengan if then else, yaitu sebagai struktur pemilihan, tapi dia penulisannya lebih sederhana untuk banyak kasus ya. Nah, kalau pakai if then else mungkin kita bisa sampai 4 ya, 4 kasus, 5 kasus. Tapi kalau dia sudah lebih dari 5 kasus, itu penulisannya sudah agak
repot gitu ya. Nah, cara penulisannya dia seperti ini. Case, strukturnya case, ekspresi. Ekspresi itu maksudnya kondisinya apa, nilai 1, pernyataan 1, dan seterusnya sampai end case. Ya. Nah, di contoh program seperti ini, program persegi panjang misalnya. Nah, jadi dia yang dia lakukan di sini, misalnya ini, program persegi panjang untuk menentukan luas keliling atau diagonal persegi panjang berdasarkan pilihan. Nah, pada tampilan program bisa saja kita menampilkan menu seperti ini. Ya, biasanya di program itu kan ada menu, kita mau yes atau tidak gitu ya, kita mau milih apa, kita mau input apa gitu. Misalnya algoritma menu pilihan dari persegi panjang, kita mau hitung apakah mau menghitung luas, atau mau menghitung keliling, atau panjang diagonal, atau mau keluar gitu ya, tidak melakukan apa-apa. Masukkan pilihan, katanya, masukkan pilihan 1, 2, 3, 4. Read, nah di sini contohnya, read nomor pilihan. Dia minta masukkan nomor pilihan. Nomor pilihannya 1, 2, 3, 4. Ketika user ketik 1, maka dia akan menghitung luas. Gitu ya, yang dia lakukan. Ketika dia ketik 4, maka dia akan keluar dari program. Ketika dia mau ketik 3, maka dia yang dilakukan program adalah hitung panjang diagonal. Ya. Nah, ini kalau kita buat dalam struktur if then, ini sama saja. If nomor pilihan sama dengan 1, ya. If nomor pilihan sama dengan 1, then maka dia akan melakukan blok ini. Ya. Else, katanya, else if nomor pilihan sama dengan 2, dia lakukan ini gitu ya. Else lagi nomor pilihannya 3, dia akan melakukan yang ini. Terus kalau nomor pilihan 4, if lagi, if nomor pilihannya 4. Nah, secara penulisan if then else itu kan banyak. Ini masih bisa digunakan dengan if then karena hanya 4 pilihan gitu ya. Bagaimana kalau pilihannya banyak? Nah, dia akan lebih sederhana kalau kita nuliskannya seperti ini. Jadi case nomor pilihan. Jadi if then-nya tadi, if kondisinya tadi tinggal ditulis saja 1. 1 ini berarti dia akan menghitung luas. Ya, dia akan hitung luas. Apa yang dilakukan? Dia akan read panjang lebar. Nah, ini masih bahasa algoritma ya. Maksudnya dia akan minta masukan panjang dan lebarnya, terus dia akan menghitung luasnya panjang kali lebar, terus menampilkan luasnya berapa gitu ya. Kalau dia pilihannya 2, dia akan mengerjakan yang blok nomor 2 ini. Kalau dia ngerjakan 3, dia akan melakukan blok yang nomor 3 dan seterusnya sesuai dengan masukannya. Ya. Kalau kita buatkan di bahasa Pascalnya seperti ini. Nah, ya. Case nomor pilihan of begin end. Nah, dia di dalam blok begin end titik koma. Ya. Sebetulnya sama dengan if then tadi. If then. Nah, if nomor pilihan sama dengan 1, then. Nah, di dalamnya ada lagi begin gitu ya. Begin end. Else, if nomor pilihan sama dengan 2, then begin end lagi. Nah, jadi menurut saya kalau dia sudah banyak pilihannya akan lebih sederhana dan membaca programnya mungkin akan lebih mudah kalau kita gunakan struktur case ya. Struktur case yang seperti ini. Ya, jadi ini silakan nanti kalau memang pilihannya itu ada banyak, kalian bisa menggunakan case ya, struktur case. Oke. Nah, pengulangan atau sampai di sini ada yang mau bertanya dulu enggak? Ada ya, saya lanjut.
Pengulangan ini kemarin sudah buat soal juga? Sudah, Bu. Halo? Sudah ya? Oke. Pengulangan yang dipilih apa? Kan di pengulangan ini ada 3 ya, ada 3 bentuk. Ada for, ada while, dan satu lagi repeat. Ada 3. For, while, repeat. Tiga-tiganya hampir mirip gitu ya, memberikan hasil yang sama. Tapi ada lebih, ada kurangnya gitu. Masing-masing ini ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, struktur pengulangan untuk program pengulangan ini harus hati-hati ya. Kalau salah algoritmanya bisa menyebabkan program kita itu seperti ngehang gitu ya. Ngehang. Enggak ada respon, padahal dia berproses terus. Namanya ngulang itu kan dia proses ngulang terus, enggak ada berhentinya gitu ya. Nah, itu kalau kita salah dalam membuat algoritma, salah menyusun algoritma. Bisa menyebabkan kalau di komputer itu deadlock, kadangnya deadlock. Ya. Kalau di struktur pemilihan itu masih mending. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kondisi, ya dia tidak akan melakukan apa-apa gitu ya. Nah, tapi kalau dia pengulangan ini, kita tidak buat inisiasi kapan dia berhentinya, maka dia akan ngulang terus, tidak akan berhenti dia. Nah, itu jadi harus hati-hati ketika struktur pengulangan ini ya dalam membuat programnya. Tapi secara umum struktur program itu memang hanya ada 3 itu, hanya ada runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Ya. Nah, yang sering error itu ya di struktur pengulangan ini. Mungkin nanti akan lebih baik kalau kalian sudah membaca dulu ini, kita akan membahas contoh program yang sudah kalian buat. Jadi saran saya, kalian cobakan semua ya. Contoh yang ada di modul ini, kalian pindahkan semuanya di Pascal atau di C++. Kalian pahami ya, kalian pahami langkah per langkah. Oh, mengapa langkahnya seperti ini, gitu ya. Nah, nanti kalau langkahnya seperti ini, hasilnya seperti apa. Gitu. Itu yang harusnya kalian pahami. Jadi saya beri waktu nanti untuk yang pengulangan silakan dibaca dulu. Semuanya ya, dari for, while, sampai repeat. Masing-masing bentuk ini, baru nanti kita bahas lagi. Oke, sampai di sini silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ini kita mengulas saja dulu ya, pengulangan minggu depan. Nanti ujiannya ya seperti ini. Bagusnya gimana ya Bu Yeka ya ujiannya? Kita ujian lisan satu persatu di Zoom aja gitu. Ketikkan programnya sederhana saja. Coba soalnya ini buat programnya seperti apa gitu ya. Langsung tampilkan gitu. Nggak usah banyak-banyak, satu saja soalnya buat program.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk yang pengulangan program tugasnya apa? Bikin contoh juga, Bu. Itu kan ada 3, Bu. Jadi Juga. memilih 2 dari 3 dari itu, Bu. Oke. Harus semuanya, jangan 2. Ya, for while programnya yang pendek-pendek saja. Yang penting itu adalah mau melihat algoritma berpikirnya itu ya dalam menyelesaikan soal-soal yang sederhana. Seperti tadi, ketika kita mau bilang itu kelipatan 3 atau bukan, nah, berarti ada hal yang harus kita counter. Ketika orang masukkan 0, gimana? Gitu. Ya, ketika orang masukkan negatif, dia masih bisa jalan program yang tadi yang husnul. Tapi ketika orang masukkan 0, nah itu tidak sesuai. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita jeli. Bahwa program kita memang memberikan solusi dari semua permasalahan. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup. Atau Ibu Yeka ada yang mau ditambahkan? Silakan. Cukup, Ibu. Berarti mereka ujiannya minggu depan ya, Bu ya? Pertemuan minggu depan, UTS. Minggu depan ujian ya? Berarti belum masuk kita pengulangan, Bu Yeka. Oh, besok nggak ada kuliah ya, Bu ya? Besok hari Rabu? Oh iya ya, besok. Oh iya ya, besok Rabu. Iya. Oh iya, ya besok pengulangan. Benar-benar. Iya, Bu. Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Ya. Gimana selama ini kuliah? Kan belum pernah ke kampus sama sekali. Ya, belum pernah bersuah. Enak seperti ini kuliahnya apa? Pengennya mau ke kampus? Tatap muka, Bu, ke kampus, Bu. Ingin tatap muka ya. Biar rasa sebagai mahasiswa. Kalau ini belum terasa ini. Belum terasa. Kerjanya di rumah, makan, tidur, buka laptop. Lihat gimana suasana kampus ya. Ya, semoga saja pandemi ini segera bisa tatap muka langsung di kampus. Kalau seperti ini tidak kenal, ya saya tidak kenal ini. Kalau bisa ke kampus, mungkin bisa masuk ke prodi, bisa Ibu suruh-suruh. Kalau ini nggak bisa disuruh-suruh nih. Jadi pesan saya, tapi gini ya, kalau misalnya ada disuruh dimintain tolong dosen ini kerjain saja, anggap saja itu untuk belajar ya. Biasanya yang aktif, yang rajin datang ke prodi itu dia akan cepat selesai. Cepat dia selesainya. Tanya Bu Yeka. Yang sering-sering bantu prodi itu biasanya cepat selesai dia, banyak ide. Yang jarang datang, jarang tampil, nah itu yang nggak tahu kabarnya. Ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak Bu. Sinlip ya. Iya Bu, terima kasih Bu.